Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini kita nanti akan membaca firman Tuhan, mendengarkan dan memperkumpulkannya di dalam rangkaian masa Raya Paskah. Dan saat ini kita ada di masa Prapaskah yang sudah kita awali pada tanggal 2 Maret yang lalu di dalam ibadah Rabu Abu. Kita diajak untuk mengintrospeksi diri, kita diajak untuk menilai diri kita dalam kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah, juga dengan sesama. Menyongsong hari di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, hari penebusan, pengorbanan Kristus bagi kehidupan kita. Begitu berharga, begitu bernilai bagi umat yang telah ditebus, termasuk kita ini. Kemudian kita merayakan kemenangan Hari Raya Paskah. Kemudian kita merayakan kenaikan Tuhan, dan kita juga nanti akan merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, Sang Penolong, Sang Penghibur, Sang Penuntun kehidupan umat Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membaca, mendengarkan, dan mempergumulkan firman Tuhan, sebagian firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 21. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang baik, Allah yang mengerti apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersatu hati Tuhan, memohon kepadamu, berkatkanlah firman yang akan kami baca ini bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau dimuliakan, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. 2 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 21 cukup panjang. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi yang menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari mereka melihat, mendengar perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menaruh hawa nafsunya, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk dan minum bersama-sama dengan kamu.
Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu bicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taupan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-cemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Petrus itu untuk menguatkan jemaat yang termasuk jemaat mula-mula. Mereka menemui keadaan di mana ada orang-orang yang tidak setia, tidak mengikut Tuhan, hidupnya terlihat lebih enak. Petrus menguatkan mereka dan mengingatkan bahwa Allah itu tahu semuanya. Allah bahkan tidak menyayangkan malaikat pada saat mereka tidak taat pada Allah. Allah juga tidak menyayangkan sekian banyak manusia dibinasakan oleh air bah di zaman Nuh. Allah cuma menyelamatkan Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan yang Tuhan tetapkan. Allah juga tidak menyayangkan sekian banyak orang di Sodom dan Gomora karena rusaknya moral mereka. Kehidupan sosialnya sudah begitu buruk. Allah menyelamatkan Lot. Petrus mengingatkan bahwa Allah itu tahu semuanya. Dan Allah sudah menetapkan hukuman untuk orang-orang yang tidak taat, bahkan tidak mempedulikan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak lebih fokus kepada diri kita dengan Tuhan, bukan orang lain. Memang orang lain perlu, kalau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi pengaruh positif bagi orang lain. Kita diajak untuk fokus kepada diri kita terhadap panggilan-panggilan Tuhan. Tuhan Yesus pernah membuat perumpamaan, pengajaran, ilustrasi tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dia dari Yohanes 15, Yohanes pasal 15, mulai ayat pertama. Di sana ada perumpamaan tentang pokok anggur. Tuhan Yesus pokoknya, kita ini ranting-ranting. Mari kita lihat Yohanes pasal 15 mulai ayat yang pertama. Nah, kita baca beberapa ayat saja. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, tinggal di dalam kasih. Bapak Ibu, kita diajak untuk menilai diri kita dalam hubungan dengan Tuhan itu dari buah. Buah yang baik akan muncul dari pohon yang baik. Buah yang benar akan muncul dari pokok yang benar. Dan ranting yang menempel pada pokok yang benar, dia akan mengeluarkan buah yang benar. Bapak Ibu, di masa Prapaskah ini, kita diajak untuk melihat itu sebagai sebuah kenyataan, realita. Mengukurnya dari cara ukur Allah, yaitu buah. Pada saat ranting berbuah, itu pembuktian bahwa dia memang ranting dari pokok anggur itu, atau ranting dari sebuah pohon. Dari mana? Dari buahnya. Pohon mangga tentu mengeluarkan buah mangga, dan seterusnya. Bapak Ibu, pada saat ranting berbuah, apa yang terjadi? Apakah ranting menikmati buah itu? Tentu tidak. Yang menikmati adalah orang lain. Orang yang melihatnya, orang yang memakannya. Oleh karena itu, jika kita berbuah, orang lain harus merasakan itu. Orang lain bisa menikmati itu. Orang lain bisa mendapatkan manfaat dari buah itu. Orang lain bisa mendapat pengaruh positif pada saat kita berbuah. Apa yang terjadi pada saat ranting mengeluarkan buah? Dia akan terbebani oleh buah itu. Semakin ranting itu mengeluarkan buah banyak, semakin berat bebannya. Itu yang terjadi pada kita. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita berbuah banyak? Ranting itu harus melekat kuat, erat di dalam pokok. Dia harus menyatu dengan pokok itu, terjalin kuat, sehingga ia tidak akan patah, tidak akan putus oleh beban yang dia tanggung. Apa yang terjadi pada saat ranting itu berbuah? Ranting itu menunduk. Jika ranting itu tidak berbuah, dia tidak menunduk. Bapak Ibu, di masa Prapaskah ini, kita dibawa, diajak, dituntun untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan memanggil kita, bukan hanya saat ini. Tuhan merancangkan kehidupan kita jauh sebelum kita ada. Bahkan jauh sebelum kita ada di dalam kandungan, Tuhan telah merancangkan kehidupan yang baik bagi kita. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan segala hal, segala potensi, segala talenta di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, marilah kita memakai momentum ini, masa Raya Paskah, masa Prapaskah ini, untuk sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan baru, semangat baru, dan tentunya panggilan yang dipulihkan. Kita akan menjadi seperti yang Tuhan mau, manakala kita melekat erat di dalam pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Salam Patunggilan.